Dikisahkan pada suatu hari di arena balapan. Pada awalnya mungkin terlihat biasa saja, tidak ada yang aneh selain adrenalin yang terpacu karena menyaksikan pertandingan. Namun masalah yang sebenarnya terjadi setelah pertandingan diawali dengan sepasang pria dan wanita sedang memadu kasih dan dihampiri oleh seorang gadis muda yang sangat-sangat ganas. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya doakan semoga teman-teman sekeluarga baik-baik dan sehat-sehat saja, serta dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul List Afem, atau dalam bahasa akamsinya adalah Yang Lapar. Film ini dirilis pada tahun 2017, disutradarai dan ditulis oleh Robin Obert, serta dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu ditanyakan karena sebaiknya kalian kenalan tentunya lewat mesin pencarian. Baik, tidak usah kelamaan, siapkan kopi kalian dan mari cerita kita lanjutkan. Diketahui ada wabah yang menyebar bagai api, memusnahkan hampir seluruh umat manusia. Sementara yang masih bertahan, berusaha melindungi diri dari kejaran orang-orang ganas akibat terinfeksi virus, sembari berusaha mencari dan menemukan keluarga, rekan, atau mungkin siapapun yang belum terinfeksi. Adegan kemudian menampilkan kisah beberapa penyintas, mulai dari seorang pria tua bernama Real berlari secepat mungkin dari manusia ganas yang mengejarnya. Lalu ditampilkan juga di tempat lain seorang pemuda bernama Tikul yang duduk sendiri sambil menyeka air mata karena harus meninggalkan rumah serta berpisah dengan kuda peliharaan. Hal lain yang diketahui yang menjadi sumber utama kesedihan adalah pemuda itu mengambil sebuah senapan di dekat makam lalu pergi, menandakan bahwa dia baru saja selesai mengubur anggota keluarganya yang meninggal dunia. Kemudian adegan berpindah lagi ke dekat hutan, di mana kali ini menampilkan dua pria, satu bernama Bonin dan satunya lagi Vizina. Jangan sampai terpleset ya, Vizina. Mereka mencoba menghibur diri dengan jokes bapak-bapak sembari mengawasi orang-orang ganas yang baru mereka bakar. Lalu adegan berpindah lagi, menampilkan seorang wanita tangguh bernama Selin berkeliling di suatu pemukiman dengan mobilnya untuk memburu dan menghabisi orang-orang ganas atau selanjutnya akan saya sebut sebagai zombie. Ketika tidak ada yang muncul lagi, Selin menyalakan musik dengan volume maksimal. Sesaat kemudian muncullah salah satu zombie dan segera Selin menghabisinya. Setelah itu, Selin pun mencoba menenangkan diri, mengabaikan seorang bocah yang muncul tiba-tiba karena mengetahui bocah itu telah terinfeksi dan ia tidak tega menghabisinya. Adegan kembali ke Bonin dan Vizina yang sedang melakukan perjalanan untuk kembali ke camp. Vizina tiba-tiba melihat seorang ibu dan anak di hutan berdiri di jalan setapak. Vizina mengaku mengenali wanita itu karena anak mereka bersekolah di tempat yang sama. Kemudian Vizina pun segera menghampiri meski Bonin mencoba menghalangi karena itu bukan ide yang bagus. Ya, Vizina tetap bersikeras dan ketika mendekat dia menemukan bahwa semuanya tidak beres, namun pria itu tak bisa melepaskan tembakan karena akan memancing zombie-zombie lain muncul. Tak lama berselang, Bonin mendengar jeritan yang diikuti suara tembakan. Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Bonin benar-benar terjadi. Vizina mengisi senapannya dan menembak si wanita. Kemudian ada lebih banyak zombie yang muncul di sana. Jadi satu-satunya cara adalah mulai berlari ke truk di mana Bonin telah menunggu.
Ditampilkan tak jauh dari sana, Pak Tua Real berhasil menghabisi salah satu zombie yang mengejar. Dan ketika dua zombie yang tersisa mencoba menyerang, Tikul muncul lalu segera melepaskan tembakan menghabisi zombie-zombie tersebut. Real yang kini telah tergigit menjelaskan kepada Tikul bahwa dia ragu menghabisi zombie karena itu adalah istrinya. Sedangkan dua lainnya yang dihabisi Tikul adalah anak-anak Real. Kembali ke Bonin dan Vizina yang akhirnya berhasil lolos dari kejaran. Kini mereka pun beristirahat sembari mengatur nafas. Vizina mengakui salah satu penyesalan terbesar dalam hidup bahwa andai saja mengetahui tentang wabah, maka dia akan menarik semua uang tabungan di bank lalu mengajak anaknya ke Disneyland. Di sisi lain, Bonin juga mengungkapkan bahwa dia mendekati seorang wanita bernama Katie dan mengakui bahwa dia tergila-gila pada wanita itu. Saat Bonin terus berbicara, Vizina tak lagi merespon. Kemudian Bonin melanjutkan perjalanan dengan truknya sembari memendam kesedihan karena kehilangan seorang teman. Sementara itu, setelah meninggalkan pemukiman, Selin tiba di sebuah rumah dan memeriksa persediaan bahan bakar di rumah tersebut. Dua wanita tua bernama Pauline dan Therese yang merupakan pemilik rumah muncul. Mereka meminta Selin melepaskan pakaian. Tetap positif kawan, karena niat para wanita tua hanyalah memastikan bahwa Selin belum tergigit. Setelah memastikan semuanya aman, mereka memutuskan untuk menawarkan Selin minuman dan tempat tinggal. Selin mengungkapkan apa yang telah ia lewati selama ini tentang kondisi kota dan juga bahwa Pauline dan Therese adalah manusia pertama yang ia temui dalam beberapa minggu terakhir. Kembali ke Bonin yang kini tiba di kamp berburu di mana ia bertemu dengan seorang pria yang juga penyintas bernama Paco. Bonin menjelaskan situasinya, lalu Paco segera menuju ke belakang truk untuk memotong-motong jasad Vizina. Kemudian mereka membicarakan tentang Therese yang belum mengetahui kabar putranya. Lalu Paco mengungkapkan bahwa dia menemukan seorang wanita di kabin dan memutuskan untuk mengikatnya karena melihat luka gigitan. Ya, wanita yang dimaksud mengaku bernama Tania dan mengklaim bahwa luka pada tangannya adalah akibat gigitan anjing. Paco berpesan kepada Bonin untuk sebisa mungkin tidak membuat suara dan kemudian pergi ke dalam hutan dengan membawa senapan. Sementara Bonin sendiri masuk ke dalam pondok dan mulai menceritakan kepada Tania tentang wabah yang menyebar. Lebih lanjut, Bonin menjelaskan bahwa pada awalnya mereka yang terinfeksi akan merasa mual dan kemudian akan terlihat bercak-bercak pada kulit. Segera setelah itu, mereka yang terinfeksi mulai merasa lebih kuat sampai menemukan diri menyantap organ-organ orang lain. Tania tak bisa merespon karena Paco menyumpal telinga dan mulutnya. Setelah Bonin melepaskan sumpalan mulut dan telinga, Tania segera memohon agar Bonin juga melepaskan ikatan serta menegaskan bahwa seekor anjinglah yang menggigitnya. Namun Bonin mengabaikan dan kembali keluar. Tiba-tiba saja terdengar teriakan Paco yang mana membuat Bonin kembali ke dalam pondok untuk melepaskan Tina. Ketika mereka mendengar jeritan-jeritan lain, Bonin segera membuka pintu mobil, mematikan alarm dan meminta Tania untuk tetap diam agar tidak memancing para zombie. Lalu, sangat mengejutkan, tiba-tiba Paco datang namun bukan sebagai manusia lagi. Beberapa waktu kemudian, setelah semuanya aman, Bonin berhenti sejenak untuk membuang mayat Paco. Lalu dia mengungkapkan bahwa belum pernah melihat Tania sebelumnya di sekitar desa. Tapi Tania mengakui bahwa ayahnya adalah pemilik kabin di dekat Danau Tro. Saat mereka bersiap untuk pergi, Bonin memutuskan untuk menunggu sebentar demi memastikan mereka tidak menarik para zombie saat menyalakan mesin. Namun tiba-tiba saja
Ya, seorang teman lama bernama Demer mengagetkan mengira bahwa itu lucu, padahal sangat menyebalkan. Dia sepertinya tidak menyadari tentang wabah dan mencoba menjelaskan kepada Bonin bahwa seseorang telah berusaha menggigitnya. Demer pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan demi mengejutkan keluarga tanpa mengetahui bahwa kini semua penduduk desa telah terinfeksi. Adegan berpindah ke real, pria tua itu mengungkapkan tentang penyesalannya karena tidak melarikan diri lebih awal dari desa, bahkan ketika anggota keluarganya terinfeksi, yang real lakukan adalah mengatakan bahwa dirinya mencintai mereka. Kini real berpikir bahwa itu adalah ide yang bodoh, tetapi Tikul tidak berpendapat sama karena sebelumnya keluarganya mengalami hal yang serupa sampai akhirnya sang ibu yang terinfeksi menghabisi ayah dan adik perempuan Tikul. Dan dengan sangat terpaksa, pemuda itu harus menghabisi sang ibu, yang mana itu membuatnya sangat terpukul. Adegan berpindah ke beberapa waktu kemudian, menampilkan Bonin dan Tania yang kini mencapai sebuah peternakan dan mencoba mencari persediaan makanan setelah mendengar keterangan dari Demer bahwa penghuni peternakan telah berubah menjadi zombie. Di dalam rumah, Tania mendengar suara berisik. Wanita itu pun secara perlahan berjalan mendatangi sumber suara, lalu mendengarkan melalui pintu demi memastikan. Karena suara-suara itu tiba-tiba menghilang, maka Tania pun nekat membuka pintu dan ternyata di dalam kamar ia menemukan seorang gadis kecil yang berusaha bersembunyi. Tak butuh waktu lama bagi keduanya menjadi dekat, menandakan bahwa gadis kecil bernama Zoe selama ini begitu kesepian. Segera mereka menemui Bonin yang juga menemukan beberapa hewan mungil di kandang. Kemudian saat kembali melanjutkan perjalanan, mereka bertiga mulai mengobrol dan Bonin pun mencoba menceritakan jokes bapak-bapak untuk mencairkan suasana. C'est un lapsus là. Après, il me serait parti. J'ai dit, t'as gâché ma vie, hostie de grosse torche. Beberapa waktu kemudian, mereka berhenti di sebuah camp yang ditinggalkan untuk beristirahat. Di saat yang sama, terdengar suara wanita yang berkomunikasi lewat radio, mencari-cari yang terkasih dengan julukan Little Puppy. Tania bertanya-tanya tentang suara wanita itu, namun Bonin hanya mengabaikan. Keesokan paginya, setelah melakukan ritual panggilan alam, Tania tidak sengaja menginjak sesuatu yang menimbulkan suara. Sesaat setelah itu, dia mendengar jeritan yang menakutkan dan segera menunduk untuk memeriksa ke sekitar, lalu tiba-tiba saja untungnya Bonin datang tepat waktu, tapi meskipun begitu, Tania tetap mengoceh tentang rasa frustasi sembari mengingat kembali apa yang ia lakukan ketika semuanya masih baik-baik saja. Lalu ketika Tania kembali ke dalam truk, Zoe mengungkapkan bahwa dia juga merindukan sepupunya, Tigay. Mereka semua kemudian terdiam, berusaha menikmati kesunyian, namun tiba-tiba saja semua hancur. Ya, lagi-lagi Demer datang dengan penuh semangat memperingatkan bahwa sesuatu sedang terjadi di rute 8, yang mana membuat Bonin memutuskan untuk memeriksa. Setibanya di sana, Bonin melihat para zombie berkumpul di sekitar menara yang dibangun dengan menumpuk perabotan. Sebelum beranjak pergi, tiba-tiba saja seorang pria yang terinfeksi melihat Bonin lalu menjerit untuk memanggil kawanan. Setelah berhasil melarikan diri, Bonin memutuskan untuk menuju ke rumah Tris. Lalu beberapa waktu kemudian, setelah tiba di sana, Bonin turun lebih dulu, menyapa, lalu mengabarkan apa yang terjadi dengan Vizina, sehingga membuatnya ditampar. Lalu Tris menangis karena menerima kabar tersebut. Pauline mengingat jumlah yang terinfeksi telah berkurang selama beberapa minggu terakhir, tapi sepertinya kini malah meningkat lagi. Lebih lanjut, wanita itu menjelaskan tentang
dugaannya bahwa mungkin saja orang-orang terinfeksi tidak lagi mendapatkan mangsa di kota sehingga memutuskan untuk kembali ke desa. Sementara Tania memiliki perkiraan lain bahwa mungkin seseorang telah memblokir jalan untuk mencegah para zombie mencapai kota. Ada beberapa rencana yang mereka ungkapkan, mulai dari membarikade rumah dan sebisa mungkin untuk tetap diam agar tidak menarik perhatian para zombie, menjatah makanan karena persediaan sudah semakin menipis, dan solusi terakhir dari Celine yaitu melakukan perjalanan menuju bunker karena rumah tempat mereka berlindung kini berada di jalur yang sering dilalui orang-orang terinfeksi. Kelompok itu pun segera menjalankan beberapa dari rencana yang telah disepakati. Pada suatu malam, semua mulai membahas kekhawatiran tentang luka gigitan pada tangan Tania. Tentu saja hal ini membuat Tania marah karena dirinya tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Tiba-tiba saja terdengar suara dari jebakan yang aktif yang dipasang di sekitar, yang mana membuat mereka menyadari bahwa zombie mulai mendekat. Jadi kelompok Bonin pun bergegas keluar. Mereka berakhir di hutan dan segera memutuskan untuk tetap diam sembari bersembunyi di semak-semak dan pohon. Namun sayangnya lokasi Bonin sangat tidak strategis sehingga hal ini membuatnya terlihat oleh beberapa zombie. Setelah aksi brutal yang menentukan hidup mati, kelompok Bonin yang berhasil selamat melanjutkan perjalanan sampai dengan menemukan sungai, di mana mereka sempat berpapasan dengan Riel dan Tikul. Bonin melihat luka di paha Riel dan segera menyiapkan senjata. Oleh karena itu, Riel dan Tikul pun melanjutkan perjalanan. Setelah melanjutkan perjalanan, kelompok Bonin menemukan sebuah peternakan sehingga berdiskusi apakah tetap maju atau melewati rute lain. Bonin menjelaskan bahwa mereka bisa saja mengikuti jalur sungai, tapi itu akan memakan waktu 1 hari lagi. Pada akhirnya semua sepakat mengikuti jalur sungai meskipun sangat berat bagi para wanita tua. Dalam perjalanan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Demer. Sayangnya kali ini Tania memegang senjata dan karena saking terkejutnya, tidak perlu khawatir, apalagi merasa bersalah. Bonin menjelaskan kepada Tania bahwa Demer sebenarnya telah tergigit, hanya saja belum berubah menjadi zombie. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu segera menemukan tumpukan furnitur lain dengan beberapa zombie berkumpul di sekitarnya, yang mana memaksa Bonin dan teman-teman untuk setenang dan sedia mungkin melewati. Sementara Riel dan Tikul mengawasi dari kejauhan. Zoe dan Bonin kemudian menuju ke salah satu tumpukan furnitur untuk bersembunyi. Sayangnya Zoe tersandung sesuatu dan segera membuat seorang wanita yang telah terinfeksi menoleh. Beruntung kali ini Zoe diselamatkan oleh Riel dengan berdiri di hadapannya agar tak terlihat. Selanjutnya, Riel memperkenalkan diri kepada kelompok Bonin, serta dia juga memperkenalkan Tikul. Karena memiliki tujuan yang sama, dua kelompok itu pun bersatu dan melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu kemudian, mereka berhenti di sebuah rumah kosong, di mana ditemukan sebuah catatan yang memperingatkan mereka untuk tidak pergi ke kota. Lebih lanjut, isi surat itu menerangkan bahwa penulisnya pergi ke rute 113 setiap hari untuk mencari para penyintas, dan terakhir dia menutup surat itu dengan angka 79.
Di luar rumah, tepatnya di bawah sebuah pohon, Bonin menemukan tumpukan tulang yang mana kemungkinan adalah milik si penulis surat. Tiba-tiba saja kelompok itu dikejutkan dengan sebuah teriakan. Ril akhirnya telah mencapai batas dan menyerang Tikul, lalu Selin segera berlari ke arah mereka untuk menghabisi Ril. Sedangkan tak jauh dari sana, diketahui bahwa zombie lain telah menggigit Pauline, yang mana tentu saja ini membuat Tris terpukul. Namun di sisi lain, Pauline mendapatkan kembali ketenangan dan itu terpancar jelas di matanya, sehingga yakin dan siap untuk mengakhiri penderitaan dengan bantuan sahabat. Di hutan, Selin menceritakan kepada Tikul tentang kehidupannya saat pertama kali wabah menyebar. Saat itu, dia sedang menikmati waktu tanpa menyadari keluarganya telah terinfeksi. Dia telah berusaha keras untuk menjadi istri yang baik, tapi karena wabah, semuanya pun menjadi sia-sia. Untuk membuktikan, wanita itu bahkan memperlihatkan foto keluarganya, dan ini membuat Tikul memberitahukan nama aslinya, yaitu Remy, dan selain itu, dia mengaku siap untuk dieksekusi karena tak ingin berubah menjadi zombie. Tak lama kemudian, setelah melanjutkan perjalanan, kelompok itu pun menemukan bangunan, tetapi sayangnya tidak mendapatkan apapun yang berguna di sana. Jadi, keluar dari sana adalah keputusan yang tepat. Saat mereka berjalan melalui hutan, terdengar tangisan bayi yang bergema melalui kabut. Bonin dan teman-teman segera mengikuti suara tersebut sampai menemukan seorang wanita yang telah terinfeksi memegang boneka bayi. Lalu tak jauh dari sana, mereka menemukan menara kursi, sementara para zombie sudah bersiap untuk menyerang. Semuanya berlari secepat mungkin kecuali Tris yang tetap di belakang dan membiarkan zombie menangkapnya karena tak ingin menjadi penghambat. Sementara Selin menyerang membabi buta dengan goloknya, Bonin memutuskan untuk menyerahkan Zoe kepada Tania lalu memancing zombie dengan teriakan demi menjauhkan mereka dari Tania dan Zoe. Tania membawa Zoe ke dalam terowongan dan mengatakan bahwa Zoe adalah gadis terkuat di antara mereka. Tania pergi meninggalkan Zoe dan seorang pria terinfeksi mengetahui, lalu segera mendekati. Namun selain itu, terungkap bahwa Tania tidak pergi untuk melarikan diri, melainkan memancing para zombie. Beberapa waktu kemudian, suasana menjadi sunyi. Zoe keluar dari terowongan menuju sebuah bangunan. Di sana, ia menemukan Bonin yang telah tergigit dan memutuskan untuk mengakhiri segalanya agar tidak menjadi ancaman bagi Zoe. Tapi sebelum itu, Bonin sempat memberikan jokes bapak-bapak yang terakhir kalinya demi membuat Zoe tersenyum. On va trouver Tania, ok? Oui, monsieur. Zoe pun kemudian meninggalkan bangunan dengan membawa senapan Bonin, memutuskan untuk mencari Tania. Sayangnya, ketika berjalan melewati taman bunga, dia menemukan akordeon milik Tania dan memutuskan untuk membawanya. Namun karena terlalu berat, jadi Zoe memutuskan untuk meninggalkan senapan. Zoe pun terus berjalan sampai ke rute 113, di mana dia memutuskan untuk beristirahat, berharap ada seseorang yang melintas. Tak lama kemudian, dia mendengar suara deru mesin dan melihat sebuah mobil balap yang mendekat. Pengemudinya turun sembari membawa senapan dan mengenakan baju bernomor 79. Dia mulai mendekati Zoe, berbicara dengan ramah namun waspada sampai akhirnya melihat Zoe tersenyum. Gadis itu memperingatkan bahwa jalan yang pria itu tuju sangatlah berbahaya. Si pembalap mengucapkan terima kasih, mengajak Zoe untuk ikut serta, lalu film pun ditutup dengan menampilkan Zoe dan si pembalap melakukan perjalanan bersama untuk menemukan tempat yang lebih aman. Mampukah mereka bertahan? Dan tamat.
Ya, saat film dibuka, sebenarnya wabah sudah menjadi berita lama. Para tokoh utama berhasil bertahan hidup di pedesaan Quebec, menjalani kehidupan yang serba kekurangan setelah kehilangan keluarga dan teman-teman, yang mana banyak diantaranya terpaksa mereka habisi. Namun lebih banyak zombie mulai muncul di hutan dengan alasan yang tidak pernah dijelaskan secara gamblang. Salah satu penyintas berteori bahwa gerombolan zombie telah melewati kota-kota dan kembali ke pedesaan untuk mencari daging manusia. Pada pertengahan film, para tokoh utama harus meninggalkan rumah dan rutinitas mereka untuk pergi melewati hutan mencari tempat perlindungan baru. Mereka menemukan perilaku zombie yang tidak seperti apapun di dunia pasca apokaliptik, berbeda dengan Dawn of the Dead atau The Walking Dead. Tidak hanya memakan manusia dan menyebabkan infeksi melalui gigitan, tapi mereka juga secara mengejutkan mampu membuat jebakan primitif, memancing mangsa ke dalam hutan lalu mengepungnya. Dan jika kalian menganggap itu biasa saja, tidak perlu khawatir, karena yang paling aneh adalah para zombie atau orang-orang yang terinfeksi membangun menara besar dari barang-barang atau perabotan rumah tangga di tengah ladang. Saya pikir ini hampir seperti perilaku religius yang belum sempurna, dengan zombie berdiri di sekitar seolah berdoa di tempat suci darurat tersebut. Hal ini mengarah pada beberapa gambaran paling mengerikan di film, terutama menjelang akhir, ketika para penyintas menemukan menara besar yang dibangun dengan kursi, sebuah menara yang ukurannya menunjukkan berapa banyak penghuni wilayah tersebut. Setelah kehilangan beberapa karakter, para penyintas yang melarikan diri menemukan sebuah bunker yang dibentengi dengan baik di dekat sebuah tambang. Bunker tersebut telah dikosongkan dari persediaan, menjadikannya hanya tempat berlindung sementara. Mereka bermalam di sana, tapi harus berangkat lagi di pagi hari. Dan mereka segera tersesat dalam kabut tebal. Saat berkeliaran di sebuah lapangan, mereka mendengar suara bayi menangis, hanya untuk menemukan bahwa itu bukan bayi manusia yang hidup, melainkan boneka bayi yang menangis di tangan seorang wanita mayat hidup yang berjongkok di depan kuil terbesar yang pernah mereka temukan, yaitu menara kursi yang menjulang tinggi. Disinilah mereka akan melakukan perlawanan terakhir. Kabut menghilang dan mereka menyadari bahwa sama seperti di setiap kuil lainnya, kuil ini memiliki pemuja yang diam atau zombie berdiri dalam lingkaran besar di sekitarnya. Dalam pertemuan sebelumnya, di dekat tumpukan benda yang lebih kecil, mereka mampu berbaur dengan menatap dan berpura-pura dalam tanda kutip beribadah bersama para zombie, lalu menyelinap pergi ketika para mayat hidup kembali memperhatikan kuil aneh mereka. Tapi sayangnya kali ini tidak berhasil. Zombie dengan boneka bayi itu menjerit membuat gerombolan ke lokasi mereka. Pada akhirnya hanya Zoe yang berangkat sendiri, menemukan akordeon Tania dalam perjalanan. Dia menemukan sebuah kuil yang lebih kecil, kali ini dibangun dari tumpukan mainan anak-anak, tetapi tidak bertemu dengan zombie lagi. Setelah berjalan seharian, seorang pembalap mobil yang terlihat di awal film menghampirinya di jalan raya yang sepi. Mungkin bersama-sama mereka akan memiliki nasib yang lebih baik daripada Bonin, Tania, dan yang lainnya yang meninggal dalam perjalanan. Setelah kredit berakhir, film ini kembali menampilkan menara atau kuil kursi. Meskipun Celine, Bonin, dan Tania berhasil menghabisi sebagian gerombolan zombie yang dalam tanda kutip beribadah di sana, mereka sekarang menjadi pemuja seperti zombie itu sendiri. Sementara di akhir film, dalam beberapa hal umum, semua orang mati dapat terasa sedikit misterius berkat aura misteri yang dibangun di sekitar perilaku zombie. Dalam film Zombie Romero, pemangsa mempertahankan beberapa kebiasaan mereka di saat hidup. Dalam Dawn of the Dead, zombie berkumpul di mall, naluri mengembalikan mereka ke tempat di mana mereka bersosialisasi dalam kehidupan. Dalam Land of the Dead, seorang petugas pompa bensin tetap pada posnya melakukan tugas tanpa makna dalam rangka meniru bagaimana ia pernah berperilaku. Dalam film yang memiliki judul lain, Rave Nose ini, alih-alih meniru kebiasaan lama, zombie
zombie ini berperilaku obsesif dengan hati-hati mengumpulkan benda-benda biasa yang tidak lagi memiliki arti yang sama bagi mereka. Mereka memuja dan menyembah benda-benda yang dulu hanya fungsional. Tampilan terakhir, seekor burung beo yang bertengger di atas kuil kursi mengisyaratkan fungsi perilaku zombie. Tidak dapat bertindak seperti manusia, mereka malah meniru untuk tujuan yang repetitif dan mengerikan. Perbedaan lainnya adalah bahwa kiasan umum manusia lain sebagai ancaman yang lebih besar daripada zombie sama sekali tidak ada. Para penyintas di film ini saling curiga ketika mereka bertemu, terutama ketika mereka mencurigai seseorang yang mungkin telah digigit, tapi mereka tidak saling menyerang atau mencuri persediaan satu sama lain. Sebaliknya, meskipun orang-orang masih membuat kesalahan dan keputusan buruk berkali-kali dengan bahaya di semua sisi, mereka memilih kebaikan, kasih sayang, dan membuat pengorbanan untuk saling membantu. Saya pikir ini sangat fresh dan saya sungguh berharap bahwa ini adalah bagaimana kebanyakan manusia akan berperilaku ketika menghadapi musibah apapun yang akan datang bagi kita sebagai spesies seiring perubahan iklim terus berlanjut. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!